Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiyarti, NPM 181006963201082. Saya berasal dari Prodi S1 Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Stistio Muara Bungo. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kepemimpinan pada semester 5 saat ini. Baiklah, materi yang akan dibahas pada kali ini adalah tentang kepemimpinan dan organisasi. Baiklah, pertama yang akan kita bahas adalah hubungan antara kepemimpinan dan organisasi, yang mana kepemimpinan dan organisasi ini saling berhubungan. Kepemimpinan tanpa adanya organisasi atau tanpa adanya wadah, maka kepemimpinan tersebut hanyalah sebagai konseptual kepemimpinan, yang mana konsep-konsep kepemimpinan tersebut membutuhkan wadah atau membutuhkan tempat untuk aplikasian konsepnya tersebut agar konsep tersebut bisa maksimal. Jadi begini maksudnya, kalau seandainya ada kepemimpinan tanpa adanya organisasi atau tanpa adanya tempat, kepemimpinan ini tidak akan bisa maksimal atau tidak akan bisa efektif. Kenapa? Karena kepemimpinan tersebut butuh tempat atau butuh wadah untuk mengaplikasikan konsep-konsep atau hal-hal yang akan dia lakukan di saat memimpin, yaitu dalam organisasi. Dan begitu pula sebaliknya, kenapa sebuah organisasi itu butuh kepemimpinan ataupun butuh seorang pemimpin? Karena bagaimana organisasi tersebut bisa menjalankan visi dan misinya ketika memang jika di dalamnya itu ada anggota atau ada sekumpulan orang tetapi tidak ada yang mau memimpin. Bagaimana dan siapa yang akan mengawasi kinerja para anggota jika tidak ada pemimpin? Maka mereka akan seenaknya, dan suatu organisasi tidak akan pernah berhasil atau tidak akan pernah maju jika tidak ada seorang pemimpin. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih arti dari organisasi itu sendiri yang telah kita bicarakan di awal tadi. Jadi, kita di sini akan membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah organisasi secara bahasa, yang kedua adalah organisasi menurut salah satu ahli, dan yang ketiga adalah organisasi secara umum. Yang pertama adalah organisasi secara bahasa. Jadi organisasi atau kata organisasi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon, yang berarti adalah alat, bagian, anggota, ataupun badan. Selanjutnya adalah menurut salah satu ahli, yaitu Profesor Dr. Sondang P. Siagian. Ada yang tahu nggak siapa itu Profesor Dr. Sondang P. Siagian? Iya, dia merupakan Bapak Administrasi di Indonesia. Menurut Profesor Dr. Sondang P. Siagian ini, organisasi merupakan bentuk perserikatan atau persekutuan antara 2 orang atau lebih yang di dalamnya terdapat kerjasama dalam bentuk yang formal. Kerjasama yang dimaksud adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam menjalankan kerjasama, di dalamnya adalah terdapat orang yang bertindak sebagai pengarah dan ada yang bertindak sebagai bawahan. Baik, yang selanjutnya adalah organisasi secara umum. Organisasi adalah setiap bentuk perserikatan atau kerjasama antara manusia dalam mencapai tujuan. Ada juga banyak orang yang mengatakan bahwasanya organisasi merupakan suatu wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Baiklah, di sini ada 2 pertanyaan besar. Yang pertama adalah sejak kapan Anda mengenal organisasi? Dan yang kedua adalah sejak kapan Anda terlibat dalam organisasi? Ada yang tahu jawabannya? Kita simak berikut ini. Ya, jawaban dari pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 adalah sama. Sejak kapan? Yaitu sejak kalian dilahirkan. Kenapa
begitu, seorang individu tidak akan pernah bisa hidup tanpa individu lain. Karena apa? Karena kita adalah makhluk sosial. Ciri dari peradaban individu atau peradaban manusia adalah saling bertemu, saling berkumpul, dan saling terlibat dalam suatu organisasi. Tidak percaya? Mau buktinya? Jadi seperti ini. Ketika kita dilahirkan, baru saja dilahirkan, kita sudah terlibat dalam suatu organisasi, yaitu organisasi persalinan. Betul bukan? Kemudian, ketika sekarang ini kita sedang menempa ataupun menimba ilmu, kita juga terlibat dalam suatu organisasi, yaitu organisasi pendidikan. Bahkan ketika kita sudah mati, atau ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, kita juga membutuhkan orang lain, bahkan terlibat dalam suatu organisasi, yaitu organisasi kematian. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis organisasi. Baiklah, jenis organisasi yang kita pelajari ada dua. Yang pertama adalah organisasi formal, dan yang kedua adalah organisasi informal. Organisasi formal adalah organisasi yang memiliki struktur yang baik, jelas, teratur, dan pastinya rapi. Organisasi formal ini memiliki hak dan kewajiban yang jelas dan diketahui oleh seluruh anggotanya, dan bahkan tak jarang organisasi ini hak dan kewajiban organisasi formal ini tertulis. Contohnya sendiri yaitu seperti organisasi pemerintahan dalam suatu negara ataupun organisasi dalam mengembangkan suatu bisnis ataupun usaha. Contohnya seperti BUMN, BUMD, LSM, dan lain-lain. Teman-teman bisa cari sendiri. Yang kedua adalah organisasi informal, yang mana organisasi informal ini kebalikan dari organisasi formal. Kenapa? Karena organisasi informal ini tidak memiliki visi dan misi yang spesifik. Jadi dalam organisasi informal ini mereka tidak memiliki tidak terikat pada peraturan, dan mereka lebih lentur daripada organisasi formal tadi. Contohnya itu organisasi yang berkaitan dengan hobi, berkaitan langsung dengan hobi. Contohnya seperti organisasi pecinta, organisasi sepeda, dan lain-lain. Baiklah, materi selanjutnya adalah kepemimpinan di dalam organisasi. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam kepemimpinan dalam organisasi, maka kita harus tahu dulu apa itu kepemimpinan. Jadi singkatnya saja atau intinya saja, kepemimpinan itu adalah bagaimana cara kita mempengaruhi orang lain, atau bagaimana cara kita membuat orang lain mau kita pimpin atau mengikuti apa yang kita arahkan. Baiklah, kepemimpinan dalam organisasi merupakan proses di mana seorang pemimpin itu mempengaruhi atau memberi contoh kepada anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi kepemimpinan dalam organisasi itu seorang pemimpin mengarahkan atau mempengaruhi sekaligus memberi contoh kepada anggota organisasi atau kepada bawahannya agar tujuan dari organisasi tersebut dapat terrealisasikan. Di sini ada beberapa sikap kepemimpinan yang perlu atau yang bisa diterapkan oleh seorang pemimpin dalam suatu organisasi. Yang pertama adalah menjalin hubungan dengan bawahan atau menjalin relasi dengan bawahan. Jadi ketika seorang pemimpin itu ramah dengan bawahannya atau tidak sombong dan tidak memperhatikan adanya jenjang sosial atau apapun, maka akan muncul respect dari bawahan itu akan semakin baik. Jadi kemudian yang kedua adalah memberikan semangat dan motivasi. Jadi perlu ya seorang pemimpin itu memberikan semangat dan motivasi kepada anggota organisasinya. Kenapa?
Karena ketika seorang pemimpin itu memberikan semangat dan motivasi, maka akan ada dorongan positif untuk anggota organisasi ini menjalankan tugasnya dengan baik. Dan ketika ada motivasi, maka mereka lebih bersinergi dalam menjalankan tugasnya. Kemudian adalah memberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Jadi ketika seorang bawahan atau seorang anggota organisasi diberi kepercayaan dan tanggung jawab, maka ada kebanggaan tersendiri di dalam diri mereka, bahwa oh ternyata pemimpin saya itu percaya kepada saya, dan mereka akan lebih semangat dan lebih terdorong lagi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Jadi kalau seandainya ada yang salah, jangan langsung menyalahkan bawahan. Kita harus menyelidiki asal usul sampai ke akar-akarnya. Karena ketika kita memberi kepercayaan, mereka akan lebih semangat, dan ketika kita dengan tiba-tiba menyalahkan, maka mereka akan sebaliknya. Seperti itu.